wa ta'ala, fa inni qarib, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku itu dekat dengan hambaku. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan, aku akan memberikan apa yang mereka pinta jika mereka berdoa kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala dekat, Allah kabulkan doa kita. Bahkan di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu nafsahu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hambaku min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher mereka. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Dalam ayat yang kami baca, beberapa ayat tadi, Allah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa dan permintaan kita. Tapi mungkin ada di antara kita yang merasa, Ustadz, kami kok selama ini sudah sering kali berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala siang malam, kami ada tahajudnya, kami ada duhanya, tapi rasa-rasanya doa kami tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa yang salah dengan doa kita ini? Padahal Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, aku akan kabulkan permintaanmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan, ma min muslim yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Jika seorang muslim dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana doanya itu laisa fiha ithmun, tidak ada unsur keburukan di sana, wala qati'atu rahimin, bukan juga doa untuk memutus tali silaturahim. Ya. Apa doa untuk memutus tali silaturahim? Mendoakan orang untuk kejelekan, itu doa untuk memutus tali silaturahim. Maka kata Rasulullah, kalau ada seorang muslim dia berdoa minta kepada Allah, doanya itu tidak ada unsur keburukan, bukan juga untuk memutus tali silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, maka Allah akan kabulkan paling tidak ada 3 macam Allah kabulkan kepada manusia. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imma an tu'ajjila lahu da'watah, ada orang yang Allah kabulkan langsung doanya. Jadi ada orang yang dia minta hari pagi ini, nanti siang sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kontan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini kita akan menemukan orang-orang yang semacam ini. Ada orang yang kata, Ustaz, luar biasa, kami baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala, salat subuh inilah minta, pagi-paginya sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, Allah kabulkan langsung doa dan permintaannya. Tapi yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, Allah kabulkan doanya tapi disimpan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fil akhirah, di akhirat. Tapi kan kadang-kadang kita ini tidak sabar. Ustaz, kami ini kan hidup di dunia, kami pengennya dikabulkan di dunia, padahal dunia ini singkat. Kalau dikabulkan di dunia, kita akan merasakan hanya seumur kita manusia. Tapi ketika Allah kabulkan di akhirat, akhirat itu selama-lamanya. Maka Allah ada kalanya doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam bentuk disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di akhirat. Atau yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithliha, orang ini dikabulkan doanya
dikabulkan permintaannya, tapi bukan dengan apa yang dia minta. Dia minta, misalnya ada orang minta naik jabatan, ya Allah aku minta ya Allah naik jabatan, mungkin dia tidak naik jabatan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Imma ayyusrifa anhu minas su'i mithliha, dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan dirinya dari keburukan, dari bala, dari musibah-musibah. Maka pada hakikatnya sebenarnya ini pun adalah bentuk dari kabulnya doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja Allah ganti dalam bentuk Allah jauhkan kita dari bala, dari musibah. Maka dalam hadis ini menyatakan bahwa sesungguhnya sebenarnya doa kita itu tidak ada yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan catatan doa itu tidak ada unsur keburukan, dan doa kita itu bukan untuk memutus tali silaturahim. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya di dalam doa kita berdoa tentunya ada adab, ya, ada adab ketika kita berdoa. Maka pada subuh kali ini kami akan membahas min adabid du'a wa asbabil ijabah, adab-adab kita dalam berdoa dan asbab al-ijabah, sebab-sebab doa kita akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tentunya adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala. Tentunya ketika kita berdoa itu harus mengikhlaskan diri kita, ikhlas doa itu untuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdoa itu bersihkan hati kita, bersihkan, sebab itu nanti ada salah satu adabnya adalah kita beristighfar, kita mengakui segala dosa dan lain sebagainya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyabda'a bihamdillahi wa thana alaihi thumma bissalati ala nabi wa yuhtimu bidzalik. Kemudian ketika kita berdoa, adabnya adalah jangan langsung, ya, jangan langsung to the point. Ada orang ketika berdoa sudah misalnya selesai sholat, ya Allah berikan aku ini, ya Allah minta ini, ya Allah berikan ini. Nah, ini langsung to the point. Padahal dalam adabnya apa? Ayyabda'a bihamdillah, dimulai doa itu dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengucap, dengan zikir, dengan membaca hamdalah. Sebab itu setelah kita doa itu diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita Bapak kalau minta dengan manusia, ya, dengan gubernurkah, dengan bupati, dengan siapapun, ya, kalau kita ngaju ke proposal itu panjang, tidak cukup dengan Pak Gubernur kami minta duit sekian, tidak cukup. Kita akan buat proposal kepada Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak Gubernur yang senantiasa mempedulikan rakyat, ini panjang. Apalah lagi minta dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kita minta dengan wong tua kita, kalau minta duit jajan muji-muji dulu, ya, dirayu dulu. Nah, kata wong tua kita ada kendak budak ini, apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdoa, adabnya adalah ayyahmadu bihamdillah, kita mengucapkan zikir dulu, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian apa? As-sana was-sana'u alaih, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu doa itu, muqaddimah doa itu setelah hamdalah alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, itu adalah pujian. As-sana, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, itu adalah puji-pujian. Dipuji dulu, minta disanjung-sanjung dulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian thumma bissalati ala nabi, kemudian bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu, dan seterusnya. Baru kemudian kita membaca solawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru kemudian masuk kepada doa, minta, ya, permintaan kita tadi. Wa yuhtimu bidzalik, dan ditutup juga dengan hal yang serupa. Sebab itu ketika kita menutup doa, kita tutup dengan sholawat, kemudian ditutup dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adab, ya, tata cara kita dalam berdoa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga,
al-jazmu fid du'a wal yaqin bil ijabah. Sungguh-sungguh kita dalam berdoa, wal yaqin bil ijabah, dan ketika kita doa itu harus yakin, karena yang kita pinta ini bukan manusia, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus yakin. Kadang-kadang ada juga kita ini kalau doa kepada Allah Subhanahu wa taala antara yakin dengan tidak. Misal kita minta, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah tahun depan pajak pergi haji, tapi sudah minta itu mikir gitu, apa yunian, rasa-rasa tidak mungkin pajak pergi haji tahun depan, daftar lagi belum, ini tidak yakin. Ya Allah, mudah-mudahan bulan depan umroh, dari mana duit lagi tidak ganti. Tidak boleh. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, adabnya apa? Al-jazmu fid du'a wal yaqin bil ijabah. Kita harus yakin, ya Allah, puji dulu, minta dulu, ya Allah, kami rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin sekali ziarah ke makam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji-puji Allah Subhanahu wa taala, kami yakin walaupun kami tidak ada uang, Engkau yang maha kaya. Maka tugas kita adalah ikhtiar. Setelah doa, ikhtiar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjawab doa kita? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita melihat banyak saksi, mata kita melihat ada orang yang kalau kita lihat, nah orang ini kayaknya tidak mungkin dia bisa pergi haji, tidak mungkin orang ini bisa berangkat umroh, pekerjaannya dalam sehari mungkin menghasilkan uang tidak seberapa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menganggap orang ini pantas menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah punya 1001 cara untuk memanggil orang tersebut. Bukankah Allah katakan al-hujjaj wal umrah wabdullah, orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah, mereka semua adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. In da'auhu istajabu wa in istaghfaru ghafara lahum. Kalau mereka berdoa Allah kabulkan, kalau mereka beristighfar Allah ampunkan dosanya. Allah sebut orang-orang yang berhaji, orang-orang yang umrah itu adalah tamu Allah. Sebab itu kalau orang yang haji, orang yang umrah disebut sebagai tamu Allah, artinya Allah sendiri yang mengundang. Sebab itu kita seringkali menyaksikan anak-anak yang hafal Al-Quran, hafiz Indonesia itu, kalau kita banyak mereka dari keluarga yang sederhana, yang mungkin mereka tidak terpikir bisa berangkat haji, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah panggil, bahkan bukan anaknya saja yang bisa berangkat haji, orang tuanya, guru ngajinya, kakeknya bisa berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Maka salah satu di antara adab ketika kita berdoa, yakin bahwa doa kita itu akan diijabah. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana inda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita berprasangka baik dengan Allah, maka insya Allah akan baik. Tapi kalau kita belum sudah berprasangka buruk, kayaknya tidak mungkin dikabulkan oleh Allah, nah tidak dikabulkan ya. Sebab itu harus ada prasangka baik, kemudian al-jazmu, ada yakin ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di antara adab dalam berdoa adalah adamul istijal fid du'a. Jangan terburu-buru, tergesa-gesa dalam berdoa. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa mastijal ya Rasulullah?" Bagaimana orang-orang yang istijal fid du'a itu? Orang yang terburu-buru, tergesa-gesa dalam berdoa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hum yad'ullaha azza wa jalla fayaqulu ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Mereka adalah orang yang minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, minta ini ya Allah. Walam yustajab, kemudian dia merasa doanya tidak dikabulkan, fatarakat du'a, maka dia berhenti berdoa. Artinya apa? Doa itu butuh keistiqomahan. Tidak cukup berdoa cuma 1 minggu kemudian tidak dikabulkan berhenti. Ya. Baru sebulan berdoa tidak dikabulkan berhenti, tidak boleh. Ini namanya istijalu fid du'a. Ya. Terus ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala, ketuk pintu Allah. Kita cari ya waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar doa kita itu dikabulkan, ketuk pintu Allah. Kalau lama-lama, kalau sering-sering kita berdoa, pasti
suatu acan Allah Subhanahu wa taala akan ijabah, Allah akan kabulkan. Maka tidak boleh kita terburu-buru atau tergesa-gesa dalam berdoa. Ada sebuah kisah, kami pernah mendengar ceramah seorang ustadz ya, ada dia menceritakan, ada ini kisah nyata, ada di sebuah tempat ada seorang pemuda, mohon maaf dia ini Allah takdirkan memiliki dalam tanda kutip kekurangan menurut kita, dia tidak bisa melihat, dia buta. Tapi di pemuda ini Allah berikan kelebihan, dia hafal Al-Quran, dia ibadah rajin ya. Maka ketika dia beranjak dewasa, mulai remaja, dia mulai gelisah. Apa kegelisahannya? Sebagaimana orang pemuda-pemuda yang lain, dia gelisah karena belum mendapatkan jodoh, dia ingin menikah ya. Tapi dengan keadaan yang seperti ini, rasa-rasanya dia merasa kayaknya sulit sekali untuk mendapat jodoh dengan keadaannya seperti ini. Tapi kemudian dia merasa, ya bukankah aku punya Allah, tempat meminta segala-galanya, Allah akan kabulkan apa yang kita pinta, Allah sudah menjanjikan dalam Al-Quran. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berdoa terus siang malam, dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala dekatkan dengan jodohnya. Sebulan dia berdoa, belum ada tanda-tanda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 bulan dia berdoa, belum juga ada tanda-tanda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berdoa, belum juga. 4 bulan berdoa, lalu kemudian setelahnya itu, setelah 4 bulan dia berdoa, malam harinya dia bermimpi. Dia bermimpi, dalam mimpinya itu datang seorang mengatakan bahwa jodohnya ini adalah Fulanah binti Fulanah, tempatnya di sini. Tepat sekali. Fulanah binti Fulanah, tempatnya desanya ini. Ketika dia bangun, dia merasa ini jangan-jangan ini cuma mimpi saja, gara-gara pengen nikah tadi terbawa-bawa mimpi. Besok malam mimpi itu datang lagi, sampai 3 malam berturut-turut dengan mimpi yang serupa. Maka dia baru yakin ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia beranikan diri ya untuk menyampaikan hal ini kepada orang tuanya. Ketika disampaikan kepada orang tuanya, Pak, ada ndak di desa ini perempuan namanya ini, bapaknya ini? Kaget bapaknya ini, Pak. Kenapa? Karena pemuda ini dia tidak pernah keluar rumah, dia tidak tahu nama orang, dia tidak tahu, dia tidak pernah ketemu orang, dia tidak bisa lihat. Tapi dia tahu kalau di desa ini ada perempuan namanya ini, bapaknya ini. Akhirnya bapaknya tanya, dari mana kamu tahu? Kata anaknya, ada ndak? Iya betul ada, tapi dari mana kamu tahu? Kata anaknya ini, aku sebenarnya selama 4 bulan ini Pak, aku minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya didekatkan jodohku. Setelah 4 bulan berdoa, datang di dalam mimpiku disebutkan, ada yang mengatakan bahwa jodoh saya ini adalah perempuan ini, bapaknya ini tinggalnya di tempat ini. Aku minta dilamarkan. Nah, langsung minta dilamarkan dia, Pak ya. Apa kata bapaknya nih? Nah ini berat ini, nah kalau pacak cari yang lain baik. Kenapa? Karena ternyata wanita yang disebutkannya tadi adalah dari keturunan orang yang kaya, keturunan baik-baik, wanita yang luar biasa lah intinya ya. Kata bapaknya ini sulit, nah ini berat. Tapi kata anaknya, pokoknya aku minta lamarkan dengan wanita ini, Pak. Ya sudah, kata bapaknya, bismillah. Tapi kalau kita ditolak jangan kecil hati ya enggak apa-apa. Akhirnya singkat cerita, besok dia berangkat ya ke desa tersebut. Kemudian setelah sampai di desa itu, dia temui bapak dari wanita tadi. Dia kira akan ditolak ya, dia kira akan tidak disuruh masuk, tapi dia disambut dengan begitu luar biasa. Disambut, dia masuk sampai disambut sampai ke rumah, sampai kemudian ditanya ada maksud dan tujuan apa. Kemudian bapaknya ini mengatakan, ini maksud dan tujuan kami ini pengen melamar anak bapak untuk anakku ini. Apa reaksi bapak ini? Setelah dia lihat, dia perhatikan dengan seksama anak pemuda yang ingin melamar ini, dia mengatakan, aku terima. Kaget bapaknya ini.
Biasanya kalau calon mertua Pak, ketika datang kita melamar banyak pertanyaannya. Kau begawi di mana? Ya, kau kesini naik apa yang kau bawa? Ini dia langsung mengatakan aku terima. Kaget bapaknya, kenapa langsung diterima Pak? Kata bapaknya, pemuda yang datang, kamu ini, pemuda ini, itu sama persis ciri-cirinya dengan apa yang datang kepadaku dalam mimpi 3 hari belakangan ini. Ternyata bapaknya itu juga mimpi. Didatangi, kalau nanti ada datang anak laki-laki, cirinya ini, cirinya ini, cirinya ini, terima, itulah jodoh anak. Tapi kata bapaknya, tapi ini tergantung daripada anaknya. Kalau anaknya setuju oke, tapi kalau anaknya tidak setuju saya tidak bisa. Akhirnya anaknya dipanggil wanita ini, kemudian ditanya, ini dikatakan ini pemuda ini datang ke rumah kita dengan niatan untuk melamar. Apa kata wanita ini? Setelah dia lihat juga dengan seksama, dia mengatakan insya Allah bismillah saya terima. Ketika ditanya apa, kenapa langsung terima? Ternyata sama. Itu adalah sama persis ciri-cirinya dengan orang yang datang di dalam mimpiku 3 hari berturut-turut tadi. Apa maknanya Pak? Di sini adalah kekuatan doa ketika kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada zat yang maha kaya, kita minta zat yang maha kuat, kita minta kepada zat yang maha memiliki segala-galanya. Kalau minta kepada manusia kita bisa kecewa, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan kabulkan doa kita. Kemudian di antara adab dalam min adabid doa, adab berikutnya adalah hudurul qalbi fid doa. Hadirkan hati ketika kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat penting. Hadirkan hati seakan-akan memang kita sedang meminta betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja minta dengan uang tua kadang melas-melas, kami ini butuh ini. Kita hadir hati kita, apalagi ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan hati kita ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kadang-kadang, mohon maaf, kita seringkali doa itu seringkali seperti formalitas saja. Kalau habis sholat ya formalitasnya doa, tapi kadang-kadang hati kita tidak hadir ya. Kadang-kadang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Tidak kita resapi apa yang kita pinta, tidak kita resapi apa yang kita doa yang kita baca. Padahal kalau kita resapi, hadir hati kita apa yang kita pinta, maka ini menjadi salah satu asbab doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah khabdus saud bid-du'a bainal mukhafatati wal jahri. Lemah lembutkan suara ketika kita berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelankan suara kita. Tapi ini tentunya ketika kita berdoa sendirian ya. Kalau kita jadi imam doanya pelan, jangan juga ya. Agak jamaah curiga, ini imam ini kalau doa dia pelan, tidak kedengaran, apalah yang dia baca ini. Jangan-jangan doa untuk dia dewek. Tapi ketika kita doa sendirian, maka adabnya adalah al-khafdu al-khabdus saud bid-du'a bainal mukhafatati wal jahri. Dipelankan suaranya, diringankan suaranya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah min adab doa ya, di antara adab doa. Kemudian berikutnya ad-du'a thalathan, diulangi doa kita itu 3 kali. Sebab itu kita perhatikan ketika kita berdoa, doa yang biasanya pengen sekali kita dikabulkan, biasanya kita ulang sebanyak 3 kali. Ini adalah min adabid doa wa min asbab al istijabah ya, ada adab doa dan salah satu sebab daripada doa kita diijabah. Kemudian berikutnya adalah istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat ketika kita berdoa. Kenapa? Li'annahu asyraful wajh, karena kiblat ini adalah arah yang paling mulia di antara arah-arah yang lain ya. Kalaupun misalnya kita berdoa di mana saja, karena misalnya ketika di kendaraan tidak mungkin juga kita menghadap ke arah kiblat ketika kita berdoa. Boleh ya, boleh tidak kita berdoa tidak menghadap kiblat? Boleh, tapi salah satu adab dan keutamanya adalah kita berdoa dengan menghadap ke arah kiblat. Kemudian berikutnya raf'ul aidi fid du'a, mengangkat tangan ketika kita berdoa
Jadi adabnya mengangkat tangan ketika berdoa, wa yamsahu bihima, dan mengusapkan kedua tangan ini ke wajah kita setelah berdoa. Ini adalah adab. Illa fi du'ail kunud, kecuali ketika doa kunud. Ya, ketika doa biasa maka sunnahnya adalah kita mengangkat tangan dan mengusap wajah. Tapi ketika doa kunut maka sunnahnya mengangkat tangan wala yamsahu bihima, tapi tidak disunnahkan untuk mengusap wajah. Sebab itu ketika kita doa kunut setelah wasallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam, kita langsung sujud Allahu akbar, tidak perlu lagi kita mengusap wajah karena tidak disunahkan di doa kunut. Tapi di doa-doa yang lain kita disunahkan untuk mengangkat daripada tangan dan mengusap wajah. Kemudian berikutnya, ayyatawassala ilallah bi asma'il husna, kita bertawasul dengan asmaul husna. Ketika berdoa itu diantara asbab supaya doa kita dikabulkan, kita bertawasul dengan asmaul husna. Ya, kita sebut ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Tawwab dan sebagainya. Kita bertawasul dengan asmaul husna. Au bi amalin salihin qama bihi ad-da'i nafsuhu, atau kita bertawasul dengan amal soleh kita, sebagaimana dalam hadis diceritakan ada 3 orang yang ketika dia terkurung di dalam sebuah gua tertutup, maka 3 orang ini dia berdoa dengan bertawasul dengan kebaikan yang dia lakukan. Dia sebutkan kebaikan-kebaikannya, kemudian dia berdoa dengan setelah itu kemudian gua itu dia terbuka sedikit demi sedikit. Kemudian berikutnya ayyakunal mat'amuhu wal mashrabu wal malbasu min halal. Tentunya kita harus makan dan minum serta memakai pakaian yang kita pakai adalah dengan sesuatu yang halal. Karena dalam hadis yang panjang diceritakan oleh Rasulullah SAW, ada orang yang sedang safar, ya, masih terlihat bekas safarnya, kemudian dia mengangkat tangan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Wa mat'amuhu haram. Sedangkan makanan yang dimakannya adalah makanan yang haram, minuman yang dimakannya adalah minum yang haram, pakaian dipakaiannya adalah pakaian yang haram, maka bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-ibtiad an jami'il ma'asi, tentunya kita harus menghindarkan diri dari kemaksiatan dan dosa-dosa. Ma'asyiral hadirin jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara adab, ya, adab dan kita ketika kita berdoa. Ya, tentunya masih banyak lagi adab-adab ketika kita berdoa, tapi paling tidak ada beberapa hal yang kami sampaikan tadi di antara adab dan menjadi salah satu asbab doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Ada tanya jawab? Tidak. Kalau ada yang ingin dipertanyakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ingin nanyakan tentang doa. Di kita ini pada umumnya berdoa itu pakai bahasa Arab. Memang katanya berdoa dengan bahasa Arab itu adalah makbul katanya. Sedangkan dalam kita membacakan doa itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang sesuai dengan artinya. Artinya itu banyak salahnya pada umumnya itu. Dan juga kalau kita mengaminkan kadang-kadang tidak tahu apa arti dari doa tersebut. Baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini tadi dikatakan bahwa doa itu dikabulkan Allah dengan 3 cara tadi. Nah, yang kami tanyakan, yang dikabulkan dengan cara dikabulkan di akhirat. Nah, seperti kita ketahui bahwa di akhirat itu semua tercukupkan.
Tidak perlu lagi kita berbuat apa-apa, gitu pasti sudah dapat. Berdoa itu enak, boleh katakan itu. Nah, apa perlunya lagi doa kita kabulkan di akhirat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kita, apakah doa itu harus dengan bahasa Arab, Pak ya? Memang kebanyakan di antara kita ketika kita berdoa kita menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena sebaik-baik doa adalah doa yang warid minal Qur'ani was sunnah, adalah doa yang memang termaktub di dalam Al-Qur'an dan hadis. Karena doa-doa yang dalam kita dalam bahasa Arab yang kita sering doa itu sebenarnya bukan dari bahasa Arab, tapi itu adalah dari Al-Qur'an dan sunnah, artinya dari Al-Quran dan hadis. Contoh misalnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu ada di dalam Al-Quran karena Al-Quran memang bahasa Arab. Atau misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina dan seterusnya, itu adalah juga termaktub di dalam Al-Quran. Misalnya Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, itu ada dalam hadis. Artinya apa? Rata-rata doa yang kita baca itu adalah doa al-warid minal Qur'ani wa sunnah, doa yang memang termaktub di dalam Al-Quran dan sunnah ya. Tapi misalnya kita paham bahasa Arab, kemudian kita ingin meminta dengan permintaan apa yang kita ingin minta, tidak jadi masalah ya. Tapi paling tidak kalau misalnya orang ini tidak paham, tapi kalau dia tidak paham bahasa Arab, maka jangan juga dia menggunakan bahasa Arab. Yang kami maksudkan misalnya dia tidak paham bahasa Arab tapi memaksakan diri untuk berdoa dengan bahasa Arab. Beda bahasa Arab dengan yang kami sampaikan sebelumnya tadi. Kalau tadi kan memang dia termaktub di dalam Al-Quran dan hadis. Doa bahasa Arab ini misalnya dia dengan apa yang dia inginkan tapi diterjemahkannya dengan bahasa Arab. Nah, doa itu kan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Maka paling tidak ya, ketika kita berdoa di awal itu pakailah doa yang warid minal Qur'ani wa sunnah, doa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Baca dulu, nanti setelah doa dari Quran dari hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sudah kita baca, baru kemudian kita tambahi dengan apa yang kita pinta. Boleh tidak dengan bahasa Indonesia? Boleh ya, boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Pegagan boleh Pak, dengan bahasa dusun saja boleh, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena esensinya, tujuannya adalah doa kita itu diijabah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa dengan bahasa kita sendiri yang mungkin kita lebih paham dan misalnya jamaah dia juga ngerti sehingga enak nak ngaminkan, maka itu lebih baik ya. Jangan, maksudnya yang Bapak tadi kadang-kadang mungkin ada orang yang berdoa dia bukan doanya bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis, dia dengan bahasa Arab. Nah sehingga jamaah ini doa ini misalnya asing, sehingga jamaah ini mikir ini doa apa ini, karena dia tidak paham maknanya. Tapi kalau doa-doa yang masyhur, doa-doa yang sering kita dengar yang dari Al-Quran dan hadis, maka jangan ragu untuk mengaminkan, karena semua doanya itu pasti baik, tidak ada doa keburukan ya. Tapi kalau kita ingin doa itu tidak harus dengan bahasa Arab, artinya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau kita paksakan dengan bahasa Arab, ya Allah naik gaji, apa naik gaji bahasa Arabnya misalnya, kita tidak tahu, maka minta dengan bahasa kita sendiri ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa di akhirat itu semuanya sudah serba ada, artinya tidak mungkin kita tidak perlu lagi kita minta. Wallahu alam. Tapi di dalam hadis ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan simpan dulu nanti di akhirat. Mungkin ya semuanya serba ada, tapi apa yang kita pinta nanti selama di dunia ini Allah akan lebihkan dibandingkan dengan yang lain. Walaupun di akhirat itu semua nikmat itu pasti sudah tercukupi, tapi Allah berkuasa dengan segala sesuatunya. Maka mungkin nanti ketika kita minta doa di dunia ini ternyata belum dikabulkan, nanti di akhirat kita diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita pinta tadi. Walaupun semua sudah serba tercukupi di akhirat, tapi mungkin Allah akan istimewakan kita dengan apa yang kita pinta tadi di dunia. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, masih ada Pak? Ada. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bahwasanya kan tadi dikatakan bahwasanya ada adab-adab dalam berdoa. Nah, itu adab itu apakah berlaku umum atau gimana? Sebabnya misal Ustaz ya, tadi kan dikatakan tidak boleh berdoa yang isinya itu isi-isi yang buruk gitu. Ternyata dalam kehidupan kita ini banyak doa-doa itu isinya buruk tapi kabul gitu. Misalnya doa pada orang tua pada anaknya yang durhaka gitu, celako punya kan, celako gitu. Atau orang zalim pada orang yang katakanlah enggak ada kesalahan pada dia, terus dituduh atau gimana, pokoknya zalim lah gitu. Terus oleh orang yang dizalimi didoakan yang menzalimi itu, ternyata kabul juga gitu. Sementara isi doanya buruk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan doa itu diawali dengan hamdalah kan, kemudian sholawat. Nah, tapi ada beberapa doa-doa keseharian yang kadang-kadang kita luput dari membaca itu. Misalnya doa makan, Allahumma barik lana fi marzaqtana, atau mungkin doa lain, Allahumma jannibna mungkin kan, atau mungkin doa-doa lain lah tanpa ada diawali dengan hamdalah dan sholawat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam doa kunut Ustaz, sering saya dengar itu ada tambahan-tambahan doa selain isi doa kunut tersebut. Misalnya Allahumma ansurna wal muslimin. Nah gitu, sebelum salawat itu ada enggak itu nasnya, dalilnya? Nah yang keempat, di Quran itu doa itu kebanyakan diawali dengan Rabbana. Kalau di hadis-hadis Allahumma. Kira-kira apa makna balik ini Ustaz? Sampai kalau Rasulullah doa itu dengan Allahumma itu. Tapi kalau Allah ajarkan doa di Quran itu diawali dengan Rabbana itu. Demikian Ustaz. Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ada 4 pertanyaan Pak ya. Yang pertama tadi mohon maaf kami agak lupa. Ya, kejelekan, keburukan. Ya, tadi disebutkan bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min muslim yad'ullah bid'awatin laisa fiha itsmun wala qati'atu rahibin." Doa itu tidak boleh untuk keburukan dan memutus tali silaturahim. Tapi Ustadz, kami sering kali menyaksikan misalnya ada orang yang ketika kita doakan buruk itu kabul. Maka kita tidak boleh menisbahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengabulkan doa buruk kita tadi, ini tidak boleh. Ya. Adapun misalnya orang ini misalnya dia berbuat zalim kemudian dia mendapatkan kecelakaan, memang itu adalah hasil dari perbuatan dia, bukan karena doa kita, bukan karena doa kita tadi. Ya. Kenapa? Begitupun juga misalnya orang tua yang mendoakan anaknya. Sebab itu kan kita diajarkan mendoakan anak itu tidak boleh dengan doa keburukan. Walaupun dia nakal sekalipun dia dan lain sebagainya, tidak boleh kita mendoakannya dengan doa keburukan. Bagaimana kita belajar dari Imam Sudes, ya, Imam Sudes itu dulu ya, beliau dalam biografinya menceritakan beliau dulu ya termasuk bukan nakal seperti kita, tapi disuruh ngaji dan lain sebagainya beliau lari dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ibunya mendoakan, pergi kamu, mudah-mudahan kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Ini dalam keadaan marah, tapi doanya tetap baik dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ketika orang itu berbuat buruk kemudian kita berdoa supaya orang itu ditibakan buruk, maka itu memang sebenarnya adalah hasil daripada yang dia perbuat. Ya, dari hasil apa yang dia dapat dari apa yang dia perbuat. Maka tidak boleh kita menisbahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut bahwa doa itu tidak, Allah tidak akan mengabulkan. Kalau doa itu untuk memutus tali silaturahim, Allah tidak akan kabulkan. Kalau doa itu ada keburukan, Allah tidak akan kabulkan. Tapi kenapa orang misalnya dia melakukan keburukan kemudian dia mendapat bala, musibah dan lain sebagainya, itu adalah sebab dari keburukannya itu sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Itu yang pertama, karena kita tidak boleh menisbahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kami random saja Pak ya. Kemudian yang kami ingat dulu ya, tentang doa kunut ya, doa kunut.
Doa kunut ini misalnya ada tambahan ya. Sebenarnya doa kunut ini doa yang kita baca, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada cucu beliau ya. Ini doa kunut. Dan ada doa kunut yang lain, yang misalnya doa kunut yang dibaca oleh Sayyidina Umar ibnu Khattab, ada tambah-tambah lain. Sementara misalnya kita tambahkan dengan Allahumma ansur ikhwanal muslimin, itu boleh saja, karena dalam kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi dikatakan bahkan kalau kita tidak hafal doa kunut min ayyi doa apapun sudah boleh. Kita tidak hafal doa kunut, misalnya sudah tua, baru belajar, baru paham bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i sholat subuh itu kunut itu sunnah muakkadah. Nak ngapalkan doa kunut susah, karena Allahumma hdini fiman hadait belit-belit, Allahumma hdini fiman afait wa afin, nah terputer. Akhirnya apa? Kami tidak bisa lagi, susah saling menghafal. Apa yang bisa? Doa Rabbana atina. Boleh tidak kita baca Rabbana atina? Boleh, tidak jadi masalah. Ya, apalagi misalnya kita tambahkan Allahumma ansur. Tapi biasanya doa yang Allahumma ansuril Islam wal muslimin itu seringkali dipakai ketika kita membaca kunut nazilah. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i kunut subuh itu sunnah muakkadah. Selain daripada sholat subuh, dalam Imam Syafi'i yang sunnah muakkadah adalah ketika kunut nazilah. Kunut nazilah itu adalah ketika terjadi peperangan atau umat muslim diganggu, dizolimi dan lain sebagainya, maka kita menggunakan kunut nazilah. Maka biasanya ada tambahan seperti itu, Allahumma ansuril Islam wal muslimin dan seterusnya. Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga, itu yang ketiga. Yang kedua tadi apa, Pak? Ayat doa itu tidak diawali dengan hamdalah. Maka ini kan min adabid doa, di antara adab-adab ketika kita berdoa. Maka boleh tak kita misalnya langsung berdoa? Boleh, tapi di antara adab kalau kita ingin dikabulkan, maka doa itu kita awali dengan hamdalah ya, dengan hamdalah kemudian kita memuji. Tapi memang doa-doa seperti ini kan doa-doa sehari-hari ya, doa-doa sehari-hari yang memang itu warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan, Rasul memulai dengan tangan kemudian membaca doa ini, itu tidak disebutkan, memang tidak disebutkan Rasul membaca hamdalah dan lain sebagainya. Ini kan adab di antara kita berdoa yang diajarkan oleh para ulama. Kalau doa seperti ini memang warid dari Rasulullah SAW tidak membaca hamdalah, tidak membaca apa, langsung beliau membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi ketika kita berdoa ini adab ini kan tentunya disusun oleh para ulama, yang kemudian supaya doa kita itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa makan sebagaimana yang disebutkan tadi itu sudah warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang seperti itu redaksinya, tidak diulang-ulang dengan hamdalah dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berdoa secara umum, misalnya doa yang kita pinta dan lain sebagainya, kita membaca hamdalah tadi, Pak. Terakhir apa tadi? Rabbana dengan Allahumma. Ya, jadi memang di dalam Al-Quran itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan ada Rabb, kemudian ada Allah, kemudian ada Ilah dan lain sebagainya. Sebenarnya sama ya, tidak ada perbedaan antara secara makna ya, secara makna. Hanya saja ada beberapa ulama mengatakan kalau Rabbana, Rabb itu kan dari kata Rabbi ya Rabbi, artinya yang memelihara ya, yang memelihara. Kalau misalnya ilah artinya Tuhan yang untuk kita sembah, maka di dalam surah An-Nas itu kan qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbin nas, Tuhan. Tapi di situ dipakai dengan kata-kata Rabb, artinya apa? Karena ingin menunjukkan bahwa Rabbin nas, Tuhan yang memelihara seluruh umat manusia. Ilahin nas, di sini tidak memakai Rabb lagi, tapi memakai ilah. Artinya menunjukkan apa? Bahwa ilah ini adalah Tuhan yang untuk disembah. Maka sebenarnya itu masuk kepada ulum tafsir, nanti perbedaan-perbedaannya hanya di situ saja. Tapi dalam segi makna sebenarnya semuanya sama. Rabbana kemudian Allahumma itu sama, artinya adalah ya Allah atau Tuhan kami. Itu artinya tidak ada perbedaan antara secara makna antara Rabbana dengan Allahumma. Jadi boleh dua-duanya kita
kita pakai. Hanya saja kenapa Rabbana ya, ini sirahnya adalah sirah jamak ya. Tapi kalau kita misalnya kita kalau secara mufradnya artinya Rabbi ketika kita doa sendirian. Maka di dalam Al-Qur'an itu kan ada kalanya sirahnya mufrad, ada kalanya sirahnya jamak. Misalnya Rabbi auzi'ni an ashkura. Di sini kan sirahnya adalah mufrad. Rabbi auzi'ni ya Tuhanku, auzi'ni an ashkura dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya dia menggunakan sirah jamak, Rabbana ya Allah ya Tuhan kami. Maka kalau kita berdoa untuk orang banyak, maka gunakanlah dengan sirah jamak tadi, dengan Allahumma atau Rabbana. Jangan kita menggunakan dengan sirah sendirian, karena dalam hadis dikatakan kalau ada orang yang berdoa kemudian dia tidak mengajak kita, tidak mengajak itu apa? Ya dengan seperti tadi, dia doa untuk dirinya sendiri, ya. Rabbi firli warhamni misalnya. Maka kata Rasulullah SAW tidak perlu diaminkan oleh seperti itu. Artinya dia telah, dalam hadis itu redaksinya dia telah mengkhianati kalian. Artinya ketika kita, maka disesuaikan saja ketika kita berdoa. Kalau untuk orang banyak maka kita mengajak dengan sirah jamak. Tapi kalau kita sendiri maka boleh dengan sirah mufrad tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya cuman kata-kata doa, Ustaz. Doa itu kadang dipakai kata pelemak kata, dan mungkin munafik. Salah seorang, kami doa ke moga kau selamat, tapi tidak melakukan doa, cuma ucapan baik. Iya. Tak kita gawe ke? Iya. Apakah termasuk kaum munafik? Yang kedua, di HP doa ketika orang meninggal cuma tek innalillah, tapi dia sendiri kadang, saya sendiri mungkin ya, jangan kita marah Pak, tidak membaca. Ada juga ucapan selamat cuma tahniah aja, kadang tidak diresapi, sekedar pelemak. Mana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Baik. Ya, sekarang ini kan zaman teknologi sudah canggih. Ya, kadang-kadang kita ada orang yang terkena musibah, kita takziahnya bukan ke rumah, tapi kita takziahnya kami turut berduka cita dan lain sebagainya ini. Tapi di rumah sepi, tidak ada yang datang. Padahal takziah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita datang, kita temui, kita hibur dan lain sebagainya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi paling tidak yang ini masih lebih baik lah dibandingkan yang tidak nongol sama sekali. Kenapa? Paling tidak dia menyenangkan hati. Idkhalus surur, menyenangkan hati. Walaupun misalnya doanya itu terkabul atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Apakah doa itu akan terkabul atau tidak? Tapi paling tidak dia menyenangkan hati. Kita kan juga kadang-kadang manusia ini Pak mengharap juga. Kadang-kadang kalau kita buat kami berduka ini, ketika ngeliat komen tak katik yang komen, sedih hati kita. Nah, tak katik yang peduli apa dengan aku. Paling tidak, maka ini orang yang semacam ini paling tidak dia lebih baik daripada orang yang tidak sama sekali datang juga tidak, mengucapkan di medsos juga tidak. Paling tidak dia lebih baik dari situ. Tapi kalau yang terbaik adalah kita datang, ya, kita datang ke rumah, kita hibur, kita, karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan takziah itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan sampai masakan. Kita masakkan orang yang terkena musibah itu, ya. Kalau Rasulullah SAW masakkan, karena saat itu dia sedang berduka, tidak sempat lagi dia untuk mikirkan nak makan ini dan lain sebagainya. Tapi kan itu bergeser. Kalau kita sekarang kan kadang-kadang kita ketika kita ini justru yang ahli musibah yang ngasih makanan dan lain sebagainya, itu juga tidak jadi masalah. Yang penting dia punya uang, anaknya punya uang untuk membelikan, untuk bersedekah dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kalau terkabul atau tidaknya tidak jadi masalah. Tapi yang salah satu asbab terkabulnya doa tadi kan adalah hudurul qalbi, hati kita hadir. Walaupun misalnya dia cuma sekedar WA dari, tapi hatinya hadir, memang betul-betul dia berduka, kemudian dalam hatinya Allah mudah-mudahan dia diberi kesabaran dalam hati, itu insyaallah kabul. Tapi kalau misalnya tidak lemak kita, kalau tidak ucaplah sekedarnya, yang itu yang menjadi permasalahan. Tapi paling tidak dia adalah idkhalus surur, memasukkan rasa senang ke dalam hati saudaranya, dan itu dianggap sebagai sebuah sedekah.
dan dia juga berpahala, ya, daripada yang tidak sama sekali yang seperti kami sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang ada orang yang mengamalkan setiap sujud terakhir itu dia lebih panjang dikit berdoa itu. Jadi orang sudah duduk dia masih sujud. At-tahiyat dia masih sujud. Itu setiap itu kalau dia tarawih terus selalu terlambat terus itu seperti Ya, itu ya. baik. Nah itu yang saya tanyakan lagi yang orang yang dia tidak kunut ya, tapi dia ikut yang imam berkunut, dia ada diam saja, tidak berbuat apa-apa kan? Apa itu menyalahi dari itu ngikut imam seperti kita membantah imam gitu kan? Ya. Itu saja. Baik. Yang pertama tentang perkara sujud di sujud terakhir. Kenapa kita berlama-lama sujud terakhir? Karena memang ada nas hadis Rasulullah SAW bahwa saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Faksiru minad du'a, maka banyak-banyaklah berdoa. Tapi dalam nas hadis ini tidak dikatakan bahwa itu hanya sujud terakhir saja, karena nasnya ini umum bahwa ketika kita dalam posisi sujud, artinya mau sujud pertama, mau sujud kedua, mau sujud terakhir, sebenarnya tidak ada perbedaan, sama ya. Kalau kita ingin berdoa maka di situ boleh kita berdoa, tapi yang harus digarisbawahi adalah perbedaan antara ketika kita sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Kalau kita sholat berjamaah maka kita tentunya punya imam yang harus kita ikuti, maka jangan sampai ketika kita menjadi makmum kemudian kita doanya panjang sekali sampai imam itu sudah mau salam dia baru bangun, Allahu Akbar, akhirnya dia ngebut at-tahiyatul mubarakatuh sholawatun. Ini juga keliru. Tapi kalau dia sholat sendirian maka silakan perpanjang. Maka ketika dia sholat berjamaah, kalau dia ingin berdoa maka pilihlah doa yang memang rasa-rasanya ini yang perlu, yang sangat ingin dikabulkan. Tapi kalau misalnya sholat sunnah dan lain sebagainya maka tidak jadi masalah. Artinya kita menghindari jangan sampai misalnya tapi harus dibedakan juga Pak, kadar lamanya itu ya. Lamanya itu maksudnya yang kami lama tadi, misal imam sudah mau salam dia baru bangun, nah itu juga jangan seperti itu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk kunut ya. Kunut bagaimana orang yang jamaah misalnya dia menganggap bahwa kunut itu bukan sunnah muakkadah, kunut subuh ya misalnya, kemudian dia tidak berkunut dan dia tidak melakukan apa-apa, bagaimana sholatnya? Tidak apa-apa, boleh sah, sholatnya tetap sah, walaupun misalnya dia tidak mengangkat tangan untuk berdoa kunut maka tidak jadi masalah, dia diam saja ya, sholatnya tetap sah. Tapi bagaimana sebagusnya? Maka kalau adabnya adalah ketika misalnya imam kita itu berkunut doa, kita berdoa juga tidak jadi masalah, karena kunut ini adalah masalah ikhtilafiyah ya, bukan masalah yang asas ya, dia sunnah. Dalam mazhab Imam Syafi'i saja kalau kita tidak berkunut batal enggak sholat kita? Tidak. Sholat subuh dia enggak pakai kunut, batal enggak? Tidak. Hanya saja dalam mazhab Imam Syafi'i disunnahkan untuk sujud sahwi, walaupun ketika dia tidak melaksanakan kunut ini, baik itu karena lupa atau sengaja, dia tidak sengaja tidak pakai kunut misalnya, tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, maka dalam mazhab Imam Syafi'i nanti dia diganti dengan di akhir dia sujud sahwi. Walaupun misalnya dia tidak sujud sahwi, bagaimana sholatnya? Sah tidak? Sah, karena sujud sahwi itu pun termasuk daripada sunnah juga, artinya tidak jadi masalah ya, apalagi hanya sekedar tidak mengangkat tangan misalnya ketika kunut tadi. Jadi sholatnya dia tetap sah, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup?
Baik, kita cukupkan untuk kajian kita pada subuh kali ini. Mari sama-sama kita tutup majelis dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma dzakkirna bima nasina wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بالله نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.